Om Swastiastu, anak-anak SMA dimanapun kalian berada. Pada kali ini saya akan mencoba membahas tentang rangkaian listrik tertutup, di mana sering sekali menimbulkan masalah karena rangkaian ini biasanya kita menggunakan loop gitu. Jadi saya tidak akan bahas bagaimana menggunakan loop karena itu sudah sering sekali digunakan. Namun ada kendala kadang-kadang, kendalanya adalah ketika cabangnya banyak atau kotak-kotaknya ini banyak, maka loopnya akan jadi banyak. Loop yang banyak berakibat pada menimbulkan persamaan yang banyak. Persamaan yang banyak itu berakibat kita kadang-kadang teledor sedikit jadi salah. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana kita menggunakan tanpa menggunakan loop untuk menyelesaikan ini, dan sangat sederhana. Jadi kita tidak perlu persamaan yang banyak, tidak perlu. Nah, yang pertama, misalnya ini contoh ini kita diminta untuk menentukan arus listrik pada ampere meter ini. Nah, saya akan jelaskan bukan arus listrik pada sini aja, nanti banyak hal yang kita bisa jelaskan hanya dengan menggunakan persamaan yang sederhana, tidak perlu memakai loop itu tadi. Nah, apa yang kita lakukan kalau kita ditanya berapa kuat arus di sini atau luas arus di sini, nanti di mana saja pokoknya ditanya kita bisa, atau beda potensial di sini atau daya di sini, semuanya kita bisa lakukan. Nah, kita mulai dengan apa? Nah, ini karena ada cabang sebanyak 4, dari P ke Q ini kita cari beda potensial antara P ke Q dulu. Cabangnya banyak ini. Ada ini cabang pertama, cabang kedua, cabang ketiga, ini cabang keempat kita anggap ya. Nah, boleh dianggap. Nah, yang pertama kita cari amat pengganti dari P ke Q dengan cabang 4 ini. Nah, berarti cabang 4 ini kita bisa Nah, dengan persamaan ini kan ini sudah biasa kalau kita paralel menjumlahkan amat secara paralel, kan rumusnya begini. 1/R sama dengan 1/R1, 1/R2, 1/R3. Nah, ini 1/R1, R1-nya 2, R2-nya 6, R3-nya 3, dan R luarnya ini 2. Nah, ini 2. Nah, tinggal kita masukkan nilainya. Nah, itu masukkan 1/2. Lalu kita samakan penyebutnya. Samakan penyebutnya sama-sama 6. Nah, ini kayaknya anak SMP pun udah bisa nih, kalau begini. Nah, kita balik dia. Nah, ini kena 1/R, jadi 9/6, jadi 6/9, sama-sama bagi 3, 2/3. Nah, ini amat penggantinya, anak SMP saya kira sudah tahu caranya. Nah, enggak usah kita, apalagi kita anak SMA pasti sudah tahu ini. Nah, selanjutnya langkah berikutnya kita nyari beda potensial antara P dengan Q. Nah, gimana caranya mencari beda potensial antara P dan Q? Nah, karena ini ada cabang 4, rumusnya adalah begini. Nah, beda potensial P ke Q. Coba lihat antara P ke Q, kalau kita lewat cabang ini ada E1 dan R1. Cabang ini ada E2 dan R2. Cabang ini ada E3 dan R3. Cabang ini ada R aja tanpa ada E. Masukkan E1 per R1, E2 per R2, E3 per R3, 0 per R karena di sini ada. Nah, kalikan dengan hambatan pengganti ini nanti. Nah, ini nanti 2/3. Nah, kita masukkan. Nah, kenapa nih min 36? Dari P ke Q, kita lihat. Pendek dulu ketemu. Dari P ke Q. Coba kita jalan dari P ke Q ya. Kita ketemu pendek dulu. Kalau pendek min. Nah, makanya min. Nah, ini juga dari ini kita ketemu pendek dulu. Min. Nah, ini panjang dulu plus. Yang ini 0, E-nya enggak ada. Nah, 0, enggak usah tulis lagi 0 per R. Kalikan dengan ini. Setelah itu, ini kita bagi dengan 2, min 18. Ini min 3. Ini 27 bagi 3 adalah 9. Nah, kita masukkan ya. Kita masuk min 18, 3, 9 kali 23. Nah, ini kan min 12 kali 23 tengah coret ini. Jadi 8. Min 8. Nah, udah kita dapat beda potensial P dan Q. Kalau nanti kalian ditanya berapa beda potensial P dan Q? Min 8. Artinya apa? P lebih kecil 8 volt dari Q. Karena ini min. Di beda potensial P dengan Q, P lebih kecil 8 volt daripada Q. Gitu artinya. Nah, selanjutnya apa? Nah, kalau kita ingin tahu tuat arus di mana-mana ini, selanjutnya apa? Kita lihat sekarang. Selanjutnya, setelah kita dapat dua langkah ini, jadi amat mengganti dan beda potensial.
Lalu kita disuruh berapa kuat arus lewat sini. Nah, ini coba lihat yang lewat sini. Coba, nah kita lihat ya. Nah, PQ itu min 8. Nah, kalau kita cari PQ, kalau di antara P dan Q itu ada E, kita tulis E-nya, berapa nilai E-nya. Kalau plus dia panjang dulu, kalau min pendek dulu. Nah, plus min ini untuk I kali R. Nah, kalau ada R di sana, kalikan dengan I yang lewat di sana. Kalau dia searah dengan arah arus, kita tulis plus. Kalau berlawan arah dengan arah arus, kita tulis min. Nah, kita coba dulu untuk yang cabang atas. Coba, ini cabang atas. Cabang atas dari P ke Q. Nah, coba dari P ke Q. Apa aja yang kita temukan dari P ke Q? Hanya R. Kita tidak menemukan E antara P dan Q kalau lewat cabang ini. Hanya R. Dan arus listriknya arahnya melawan. Kenapa kita tahu melawan? Tahu sebenarnya kita ini melawan. Tapi kita perkirakan dia melawan. Nanti kalau kita dapat min, berarti cuma arahnya ini dirubah. Tidak ke kiri, melainkan ke kanan. Nah, coba kita masukkan ini. Ini min 8. Ini kita masukkan 0. Kenapa 0 kita masukkan? Karena dari P ke Q nggak ketemu ada E kan? Nah, 0. Min I kali R. Kenapa min I-nya? Karena melawan. Ke sini kita anggap di arah arusnya. Kalau nanti dapat negatif, kita hasilnya jadi plus. Kita dapat negatif, berarti tinggal balik aja. Tidak jadi ke sini. I, harusnya I kali R. R-nya 2. Coba. Nah, min 8 sama dengan min 2I. Maka I adalah ya 8 dibagi 2 di 4. Nah, dapat plus. Min bagi min adalah plus. Dapat plus. Oh, berarti udah benar anggap kita ke sini. Nah, jadi kalau tanya berapa kuat arus yang oleh ampere meter ini, jawabnya ya 4 ampere dan arahnya ke sini. Nah, ini sudah selesai sebenarnya. Kalau soal ini sudah selesai jawabannya. Ya. Tapi kita ingin tahu lebih dalam. Kalau misalnya berapa kuat arus lewat sini, berapa lewat sini, kemana arahnya. Nah, kita tambah ini. Kita kembali ke rumus ini, kita pakai rumus ini. Nah, kita lihat cabang yang mana, kita mau lewat yang mana. Kita lewat ini, kita mau tahu berapa I3. Kita lewat ini P ke Q, coba lihat P ke Q. Nah, ini min 8, biasa tadi kan min 8. Dari P ke Q, kita lihat E-nya E3. E3-nya kenapa plus? Nah, dari P ke Q panjang dulu. Plus. Lalu kenapa I-nya ini min? Kita anggap ke sini arah harusnya. Kita anggap ke sini arah harusnya, berarti melawan I kali R3. I3 kali R3. Nah, kita masukkan min 8, 27. Nah, kita kumpulkan. Nah, jadi kita pindah ke sini. Ini kan jadi 35. Pindahan ke sini. Ini pindah ke sini. Jadi 35. Maka I3-nya 35 per 3. Plus kita temukan. Oh, berarti udah benar arahnya. I3 udah ketemu. Oh, gitu. Nah, terus bagaimana kalau kita mau I yang lewat sini? Nah, yang lewat sini. Nah, kita sama juga. P ke Q. Nah, lewat sini. Apa yang kita temukan dulu? Pendek dulu. E2 min. Nah, berarti min 8 sama dengan min E2. Oh, min I kali R. Nah, gitu. Kita anggap arah harus ke sana. Nah, jadi kita temukan 6I. Nah, I-nya ketemu min 5 per 3. Nah, berarti nggak benar ini arah ke sini. Ini arahnya ke sini. Berarti. Arahnya dari P ke Q arusnya sebesar 5 per 3 ampere. Arahnya ke sini. Bukan ke sini. Kita temukan min ini. Nah, terus untuk yang ketiga, lewat sini. Bisa lewat sini. Nah, sama sekarang. Min 8. Ini 1. Kenapa min? Pengen dulu. Nah, kenapa min? Karena kita anggap sini arah harus. Nah, berarti dapatnya min 14 ampere. Oh, berarti salah arahnya ke sini. Yang benar arahnya 14 ampere arahnya ke sini. Nah, jadi kesimpulannya semua harus kita sudah temukan tanpa menggunakan loop. Nah, dengan jauh lebih cepat dan lebih akurat. Jadi ini kesimpulannya adalah arus listrik di sini sebesar 4 ampere arahnya dari sini ke kiri. Sedangkan yang di sini arus listriknya adalah I3 tadi sebesar 35 per 3, arahnya benar ke sini. Sedangkan I2-nya adalah 5 per 3, arahnya ke sini, bukan ke sini. Sedangkan I1-nya sebesar 14 ampere, arahnya ke kanan, bukan ke kiri yang seperti kita misalkan. Nah, begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi Santi Santi. Om.